yang dilakukan oleh manusia, yang mana kita bagian dari mereka, dan juga usaha-usaha yang dilakukan oleh jin, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Dalam fikih mazhab Syafi'i sebagian ulama berpendapat kalau orang bilang lihat jin itu persaksiannya untuk tidak diterima dulu, khawatir orangnya nggak bisa bedakan antara orang dan jin. Karena orang itu tirakat-tirakat dengan dudeng sama ada yang bisa lihat jin, ternyata itu menurut fuqaha bukan meningkatkan mutu manusia, malah menjadikan diragukan kewarasan. Hadirin yang kami muliakan, usaha yang pasti menguntungkan tidak ada ruginya, dan usaha ini akan terus prospeknya cerah, tidak akan pernah bisa dihentikan oleh siapa, karena hakikatnya usaha ini adalah merupakan inti dari penciptaan dunia ini, yaitu usaha agama, usaha merawat iman, merawat amal, memperjuangkannya, menyebarkannya, dan ngajak diri kita dan umat untuk itu. Kita punya ayam, punya nyawa. Kalau disembelih hilang nyawanya, dibakar, dipanggang, dimakan, sudah nggak punya nyawa. Kalau dia masih punya nyawa, kita makan akan meronta-ronta. Kita punya peliharaan, macam-macam peliharaan, punya nyawa. Termasuk kita punya keluarga, punya nyawa. Begitu nyawanya sudah hilang, maka jadi jenazah perlu untuk dikuburkan, sudah nggak bernyawa. Nah, nyawanya dunia ini adalah keberadaan orang-orang yang beriman. Begitu Allah berkehendak dunia ini untuk datang ajalnya, datang wafatnya. Man mata faqad qamat qiyamatuhu, siapa yang mati berarti telah terjadi kiamat bagi dia. Maka Allah akan kirimkan angin wangi. Seluruh orang beriman begitu menghirup angin tadi akan wafat. Maka yang di dunia tinggal orang-orang yang tidak beriman. Maka waktu itulah dunia sudah gak ada nyawanya, langsung hancur. Langitnya runtuh, gunung-gunungnya berterbangan, bintang-bintangnya berguguran. Hancur, namanya hancur bukan hilang. Kita perlu bisa membedakan antara hancur dan hilang. Diri kita ini hancur ketika telah wafat, hancur jadi tanah, tapi nggak hilang, nanti akan ada hari kebangkitan. Maka dunia itu hancur remuk, tapi nggak hilang. Kita semuanya nanti akan bangkit dari dunia ini dengan perlakuan yang berbeda sesuai dengan mutu amalan, mutu iman masing-masing. Di dunia tidak akan pernah hancur sampai semua manusia pindah ke neraka ataupun pindah ke surga melalui sirat. Yang selamat sampai ke surga, yang nggak selamat jatuh ke bawahnya jembatan. Terus dunianya ditinggal. Lepas ditinggal di mana? Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu keterangan secara jelasnya tidak diterangkan atau belum ketemu keterangan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan dunia ini sebelum manusia. Sebelum Allah kirimkan manusia ke dunia, para malaikat sudah kenal mengenai dunia, tapi belum kenal sosok manusia yang akan jadi khalifah di muka.
yang diberi tugas untuk jadi khalifah adalah seorang nabi untuk jadi panutan kebenaran bagi manusia yang akan lahir, akan berkembang biak di dunia. Satu-satunya yang menguntungkan, tidak ada ruginya adalah ikut manusia yang dibimbing langsung oleh Allah, para anbiya. Pertama kali adalah kakek. Terus zaman bergulir, berganti. Yang ikut para anbiya sukses, diridhai Allah di dunia mulia, di akhirat masuk surga. Yang tidak, di dunia dapat berkahnya Allah, support mudah-mudahan, di akhirat kekal abadi di neraka dan dia nggak bawa iman. Pertolongan Allah terbanyak sepanjang sejarahnya manusia, diantaranya adalah ketika dalam bulan Muharram. Terbanyak di bulan Muharram. Pertolongan Allah kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, dan kehancuran orang-orang yang tidak mengamalkan Islam. Bulan yang terbaik selepas bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan dihadiahkan kepada umat Muhammad, bulan terbaik untuk puasa adalah bulan Muharram. Maka Allah berkehendak untuk memuliakan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Beliau diutus lil alamin, diutus untuk seluruh makhluk yang berakal, yang mukallaf. Bahkan sebagian ulama mengatakan lil alamin itu maksudnya untuk seluruh makhluk walaupun yang tidak berakal, untuk mendatangkan aturan keadilan, aturan yang sesuai. Tugas di bumi sudah beliau laksanakan sekian lama. Manusia, makhluk-makhluk Allah yang di langit pada kangen. Kami pengen, ya Allah, untuk yang mulia Sayyidul Anbiya diperkenankan juga untuk ziarahi kami yang kami menunggu di langit. Maka Nabi pun akhirnya diundang oleh Allah untuk menuju langit. Beliau naik buruk dengan begitu cepatnya, ringkasnya sampai ke Masjidil Aqsa, sampai ke tempat yang secara gaib di situ itu ada tangga yang begitu indah, tangga yang telah dilewati oleh semua arwahnya orang-orang beriman. Tangganya begitu indah, maka orang-orang beriman ketika sakaratul maut, di antara yang meringankan beban sakaratul mautnya adalah karena melihat keindahan malaikat yang menjemput, sekaligus melihat calon tangga yang akan dia lewati untuk menuju langit. Yang mana surga, yang mana tempatnya Nabi Adam kita dulu itu, surga itu di atas, di langit. Maka ketika Allah menyatakan Nabi Adam itu jadi khalifah di muka bumi ini, turunlah dari atas, turun ke dunia, turun di negeri India. Maka yang mulia dan besar Muhammad SAW melewati tangga ini, bukan naik buruk sampai ke langit, naik buruknya hanya sampai ke Masjidil Aqsa. Naik ke langit, langit pertama, ketemu dengan Nabi disertai para muhibbinnya, disertai para pengikut-pengikut beliau, arwah-arwahnya para nabi bersama para pengikut. Ini kata para ulama, pentingnya kita ini menjaga hati kita, karena hati kita itulah yang menentukan selepas mati kita akan nge-grup dengan siapa. Maka Nabi Assalamualaikum dijawab oleh Nabi tadi, para anbiya yang di langit pertama, Waalaikumsalam, bersama dengan umatnya yang di sekeliling beliau. Ini para anbiya itu begitu tinggi derajatnya, sudah wafat masih doakan selamat umat.
Nabi kita dalam hadis riwayat Tabarani menceritakan kesibukannya seluruh nabi di kubur-kubur beliaunya, mereka selalu mengerjakan sholat. Yang mana di antara isinya sholat adalah memintakan hidayah untuk umat, mendoakan selamat orang-orang yang sholeh, yang dalam kehidupannya nggak ada pelanggaran. Maka orang itu kalau mengamalkan agamanya benar, dapat doa dari para anbiya, dapat doa dari orang-orang yang sholat, baik pun yang masih hidup atau yang sudah wafat. Orang mengamalkan agama itu Masya Allah dapat kebaikan dari Allahnya, dari hambanya Allah, dapat doanya hamba-hamba Allah yang suci, yang tidak pernah buat maksiat dalam kehidupannya, yang lidahnya ini lidah yang maksum. Maka beliau naik lagi ke langit kedua, langit ketiga, ketemu dengan para anbiya dan berikutnya terus sampai akhirnya beliau sampai ke Baitul Ma'mur, tempatnya ibadahnya para malaikat. Di sana ada tempat ibadah namanya Baitul Ma'mur. Kalau di bumi namanya Ka'bah Baitullah. Yang mana Baitul Ma'mur itu dengan Ka'bah persis di atasnya. Andaikan dari Baitul Ma'mur itu jatuh satu benda ke bawah, pas tepat akan tepat di atasnya Ka'bah. Di dunia orang-orang tawaf, di Baitul Ma'mur para malaikat dan arwahnya para anbiya dan arwahnya sebagian umatnya para anbiya dan arwahnya sebagian umat Muhammad ditemui Nabi kita di sana. Nabi kita sampai ke Baitul Ma'mur itu ketemu dengan umat beliau yang telah mendahului wafat. Beliau ngobrol-ngobrol dengan umat beliau, salam, kemudian diajak ibadah bareng. Kadang-kadang orang itu pengen dakwah seumur hidup, ini masih terlalu belum cus. Mikir umat itu seperti para anbiya, nggak ada hentinya. Di kubur pun mikir umat terus, di mahsyar pun masih mikir umat terus. Jenjang tertingginya yang nggak ada di atasnya lagi adalah yang mulia dan besar Muhammad SAW. Beliau ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nyawanya Nabi Musa itu ngobrol diskusi dengan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Begitu sayangnya Nabi Musa kepada umat Muhammad. Beliau mengusulkan supaya sholat dari 50 waktu berubah menjadi 5 waktu. Ini pun Nabi Musa sebetulnya masih pengen lagi untuk didiskon lagi. Saya khawatir nih, umat saya bagi sholat yang kuat-kuat aja, tak aja sholat hari Sabtu tok, sering bolos. Saya khawatir umat antum nanti bolos minta diskon lagi. Lah saya sudah malu nih, nggak mau. Ternyata firasat Nabi Musa jadi kenyataan. Berapa banyak umat yang bolos dari sholat 5 waktu. Jadi jasanya, nyawanya Nabi Musa itu kita rasakan dari sekarang. Sholat yang barusan kita kerjakan itu di antara jasanya, nyawanya Nabi Musa. Masya Allah, ini banyak wali murid mendaftarkan putra-putranya. Di antara yang daftar itu ada mondok itu karena ketemu nyawanya sebagian Kiai Temboro itu apa? Allah. Kalau ditanya ini Pak Yai, Pak Ustadz, ini siapa, saya namanya ini, yang akhirnya dicari kita, sopo ini yang tadi mondokkan anak. Hampir setiap pendaftaran santri baru ada yang begitu. Semoga Allah terima arwah kita. Amin. Sudah mati masih manfaat untuk umat. Jangan sampai itu sudah hidup, masih hidup aja untuk dirinya nggak manfaat. Soalnya namanya LHS itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita oleh Allah ditampakkan macam-macam penampakan ketika mahsyar, ketika Mi'raj. Di antara yang ditampakkan pada beliau, Allah masukkan beliau ke waktu yang belum sampai, waktu nanti ketika akan terjadi mahsyar. Yang menciptakan waktu itu Allah.
yang telah lalu atau yang sedang berjalan atau yang akan datang. Yang menciptakannya satu, yaitu Allah. Kalau Allah berkehendak sebagian hambanya dimasukkan waktu yang akan datang, kuasa Allah. Maka Nabi kita sudah masuk surga itu gimana ceritanya? Ya, Nabi kita dimasukkan ke masa depan. Benar pemahamannya para ulama. Kok bisa lihat masa? Ya, Nabi kita dimasukkan ke masa depan. Bahkan kita pun para hadirin sebetulnya dapat cipratan-cipratan begitu itu. Sekian banyak dalam kehidupan kita, rata-rata manusia, semoga kita termasuk manusia yang rata-rata, pernah mimpi yang belum terjadi akhirnya terjadi. Jadi ini Masya Allah sebetulnya satu renungan bagi kita. Kalau saya yang bolosan sholat jamaah, bolosan bayar nisab, yang sukanya banyak kekurangan-kekurangan ini aja, kadang-kadang Allah tampakkan mimpi ada isyarat masa depan. Oh, jodoh kamu nanti itu, ternyata begitu nikah. Loh, ini kok seperti yang di mimpi saya. Kita melihat satu kampung apa, ternyata begitu syarat temboro. Loh, ini yang sudah saya mimpikan 20 tahun yang lalu. Atau melihat satu kejadian tabrakan. Loh, ini saya tabrakan benar, saya tak mimpikan seminggu yang lalu. Masya Allah. Bahkan Fir'aun zaman Nabi Musa ditampakkan masa depan akan ada bayi dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan kamu. Agar dia sebab dimasukkan oleh Allah masa depan sebelum itu akhirnya gak bisa nyenyak tidur, gak bisa enak makan sekian malam. Fir'aun laknatullah alaih. Maka nanti kita ketika di mahsyar dengan malaikat Jibril diperlihatkan oleh Allah bahwa ada para anbiya yang bangun dari kuburnya sendirian, berangkat ke mahsyar sendirian, masuk surga tidak ada teman. Orang itu kalau sudah benar para hadirin, digubris orang gak digubris orang itu ora masalah. Ada yang punya umat 1 orang, ada yang umat 2 orang, ada umat 3 orang, ada yang punya umat 10 orang. Kemudian ada umat kelihatan datang banyak. Maka Nabi kita mengira, wah ini jangan-jangan umat saya kok begitu banyak. Maka malaikat Jibril bilang, bukan ya Rasulullah, ini umatnya Nabi Musa. Jadi selepas umat Muhammad ini yang terbanyak masuk surga adalah umatnya Nabi Musa. Nabi yang terbanyak disebutkan dalam Al-Quran selepas Nabi kita adalah Nabi Musa. Disebutkan dalam Al-Quran 136 kali. Dan ada pesan khusus dari Allah untuk umat Muhammad. Kalian jangan nyakiti Nabi Musa seperti sebagian orang telah menyakiti Nabi Musa. Kata para ulama, ini berarti akan muncul di kalangan umat Muhammad orang yang tidak sopan dengan Nabi Musa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la takunu, janganlah kalian menjadi kalladzina adaw Musa, seperti orang-orang yang telah menyakiti Nabi Musa. Fabara'ahullahu mimma qalu, maka Allah membersihkan Nabi Musa dari semua tuduhan-tuduhan buruknya orang-orang tersebut. Wa kana 'indallahi wajhiha, dan Nabi Musa di sisi Allah adalah orang yang punya derajat khusus, derajat yang tinggi. Itu dikatakan oleh Nabi kita itu kurang ajarnya dari Israel. Dari Israel ini Masya Allah, Israel itu salah satu namanya Nabi Yakub. Ini dari Israel maksudnya keluarga besarnya Nabi Yakub, anak cucu buyut. Yang benar jadi para anbiya, berikutnya para anbiya. Yang tidak benar jadi Israel sekarang itu, Masya Allah. Yang mana secara nasab mereka punya manuskrip mengatakan mereka memang cucunya Nabi Ibrahim, cucunya Nabi Yakub. Ketika Qarun banyak menyusahkan Nabi Musa, banyak buat makar-makar kepada Nabi Musa,
Maka Nabi Musa doa, ya Allah, Qarun telah buat fitnah, nuduh saya zina, begini begitu, sudah semuanya tuduhan bohong tadi sudah Engkau bersihkan saya dari tuduhan itu. Ya Allah, tenggelamkanlah dia. Hidup-hidupan. Maka Qarun pun di depannya Nabi Musa dan di depannya Bani Israil tenggelam bertahap-tahap. Maka Qarun teriak-teriak, jangan tenggelamkan saya, terus berontak-ontak, tenggelam sedikit-sedikit. Maka Bani Israil itu kurang asal bilang, kok yang tenggelam hanya Qarun dong? Hartanya enggak, jangan-jangan nanti mau diambil Nabi Musa itu. Di Bani Israil biasa, pamannya jadi nabi, kakeknya jadi nabi, sepupunya jadi nabi, dua pupunya jadi nabi. Jadi dengan mukjizat, dengan macam-macam kebenarannya sampai terkesan. Tonggone wali, padahal bukan wali, tonggone dong. Padahal bukan nabi, ya merasa berkerabat. Masya Allah. Akhirnya Nabi Musa doa lagi, ya Allah, sak hartanya ya Allah tenggelamkan. Akhirnya ditenggelam hartanya. Maka sejak dulu istilah dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, kalau ada orang menemukan harta di dalam tanah ini, harta Qarun. Karena Qarun tenggelam bersama harta. Nabi Musa yang terkenal sangat memalu dalam hadis riwayat Bukhari. Maka Bani Israil itu usir. Nabi Musa mandi kok selalu sendirian. Jangan-jangan itu telurnya itu kegedean itu. Ada hernia atau apa? Ada. Maka mereka muncul. Nabi Musa mesti kalau mandi nggak mau bareng-bareng dengan kita di pojokan khusus sendirian, ini pasti ada cacatnya itu. Maka tengah-tengah Nabi Musa mandi, dia nggak pakai baju. Yang kata para ulama ini dalil bahwa orang kalau mandi telanjang bulat pun tidak sampai makruh. Kok bisa? Iya, para anbiya itu makruh aja nggak pernah kerjakan, apalagi haram. Tentu saja di tempat yang tidak dilihat orang. Maka tiba-tiba baju yang beliau letakkan di atas batu itu, batunya langit. Akhirnya beliau kejar, keluar dari tempat beliau mandi, beliau kejar. Nah, batunya itu melewati tempat berkumpulnya dari Israel. Hadis riwayat Bukhari itu kita kenal bagaimana Bani Israil itu usir dalam suasana agama Nabi berganti-ganti, tapi senangannya ngecek. Akhirnya mereka melihat ternyata Nabi Musa itu sempurna zahir batinnya. Mereka nggak punya kesempurnaan seperti Nabi Musa, isinan kafir. Ternyata punya saya dibandingkan Nabi Musa nggak ada apa-apanya. Allah. Sempurna zahir batin. Wah, dia perasaannya sudah gak perkasa ternyata mamprit. La ilaha illallah. Maka akhirnya selepas Nabi Musa, umatnya Nabi Musa datang lagi selepasnya umat yang begitu banyak sampai seakan-akan mahsyar itu dipenuhi oleh umat ini. Sampai pojok-pojoknya sudah tidak ada tempat ruang, berdesak. Dan mahsyar tempatnya di dunia ini para hadir, kurang lebih di negeri Sam. Nanti kita berkumpul di sana untuk dihisab, bangkit dari kubur masing-masing, membawa iman dan amal masing-masing di dunia semuanya. Diselesainya kita dengan dunia ini adalah ketika kita telah melewati sirat, selepas menerima catatan amal, selepas dihisab, selepas mizan, itu semuanya di dunia. Pindah dari dunia adalah ketika kita lewati sirat baru pindah dari dunia. Jadi kita di dunia ini masih puncak, masih di alam barzakh, masih di mahsyar, berangkat ke negeri samsana untuk berhisab semua. Maka ini kata para ulama adalah dalil pasti, berita dari Nabi pasti bahwa memang hidayah itu dimudahkan untuk umat Muhammad. Hidayah dimudahkan, kerja hidayah dimudahkan, penyebaran agama dimudahkan. Bahkan Nabi bercerita
bersabda dalam hadis mutawatir, akan datang satu masa seluruh umat Muhammad dapat hidayah, yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi, kemudian disempurnakan oleh Nabi Musa. Kadang-kadang orang itu bertakon-takon, dia ini apa itu bertanya-tanya. Nanti kalau Nabi Musa datang, Nabi Imam Mahdi datang, nanti pakai mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab apa? Wong ngamalnya agama sing mantep kok, aja terumbang. Standarisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah gak bakal rubah. Siapapun dari umat Muhammad, baik itu siapapun, kalau pengen benar dan pasti benar, kalau ikut Rasulullah melalui para sahabat. Dan yang dipastikan untuk itu adalah yang ikut Madzhabul Arba'ah. Maka nanti kalau Imam Mahdi datang atau Nabi Musa Isa datang, tidak akan keluar dari prosedur itu, muter-muter di prosedur itu. Kalau nggak begitu berarti kita ngomong agama kan ragu, agama ini berubah. Agama sudah permanen begini, tidak berubah mulai zaman Nabi kita sampai kapan. Maka kalau kita pengen usaha yang tidak bisa berhenti, usahakan. Kalau kita pengen usaha pasti prospeknya cerah, digubris gak digubris, mesti kita dapat ridhonya Allah, akhirnya masuk surga, kerja agama, mengamalkan agama. Seperti para anbiya tersempurna dalam usaha agama, gak digubris satu kampung. Biasanya salah saya gak gubris. Kalau ada matahari melewati Temboro, kemudian orang saat Temboro gak melihat, yang salah yang matanya orang Temboro. Kalau Nabi yang sudah maksum, sempurna, zahir batin, nyampaikan dengan hikmah, dengan akhlak karimah, orang sakom gak gabres, ya gak gubres, ya merugikan seluruhnya. Nabinya tok yang laba. Dan usahanya para anbiya, mudahnya itu ya berputar-putar di antara empat amal melalui prosedur ulama-ulama yang ahlinya, melalui prosedur Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu saja begitu. Maka kita sibukkan diri kita dengan perjuangan yang lurus, sibukkan diri kita dengan zikir wal ibadah, sibukkan diri kita dengan memperjuangkan agama, berdakwah sampai pojok-pojok dunia. Kita luruskan muasyarat muamalat dan kita tingkatkan akhlakul karimah kita. Insyaallah semuanya ya. Insyaallah. Hadirin, sebagian ahli tarbiyah mengatakan semua kerja yang tidak ada perencanaannya, kemudian tidak ada eksekusi, dilaksanakan apa yang direncanakan itu, kemudian selepas itu evaluasi, muhasabah, kerja agama ataupun kerja dunia itu sebetulnya belum serius. Buka toko nggak ada targetnya, kemudian nggak ada praktek dari target itu, kemudian nggak ada evaluasi, itu namanya buka toko yang asal-asal. Ta'lim wa ta'alum, zikir ibadah, nggak ada targetnya, akhirnya kadang zikir, kadang enggak, kadang sampai target, kadang enggak, kadang berzikir, kadang bolong, karena nggak ada target. Orang bisa hafal Al-Quran karena ada target. Ayat pertama, ayat kedua sampai akhirnya 30 juz. Pemuda karena ada target akhirnya gede, pengen nikah, target lamar, pusing sana pusing sini, akhirnya punya istri. Nah, kadang-kadang urusan akhirat itu sering yang paling tidak kita target, paling nggak kita rencanakan. Sawah ada perencanaannya, buka toko, pekerjaan, kantor, rapi, tidak. Urusan masjid belum, urusan perjuangan belum seserius itu, urusan wirid belum seserius itu. Akhirnya dunia akan kita tinggal, kita tata dengan semaksimal mungkin. Ternyata dunia kita juga nggak akan lebih dari apa yang dijaga oleh kita. Akhirat yang mau kita ke sana kadang-kadang malah kurang serius, akhirnya akan banyak penyesalan di akhirat sana. Kita ingin sisa-sisa hidup ini lebih serius memprogram diri kita untuk ikut Nabi kita dengan lebih sempurna. Insyaallah semuanya ya, insyaallah. Maka untuk itu semua, masya Allah, ini umum budaya. Tadi masya Allah ada tamu dari India, melalui Muhammad
Hussein ke Indonesia itu dagang. Ya ini Ahbab muridnya Syekh Kalim Siddiqi. Jadi lepas dulu kita ngobrol-ngobrol dengan Syekh Kalim Siddiqi. Syekh Kalim Siddiqi seorang mursyid thariqat. Ahbab juga punya madrasah 1000-an di India. Beliau termasuk cucunya Syekh Waliullah Dahlawi yang sering diceritakan dalam kitab Fathul Amal, dalam ceramah-ceramahnya para ulama India. Beliau ini dalam masa kurang dari 10 tahunan ini kurang lebih telah dengan timnya telah misrahkan orang lebih 1 juta. Jadi saya ngobrol dengan beliau video call tempat dulu 3,5 jam. Beliau dengan tarjimnya. Jadi diturutin kurang lebih 1 jam. Ini maksudnya satu gambaran bahwa orang zaman akhir dan masih hidup dan belum terlalu tua, mungkin 70-an, masuk belakang seger. Misrahkan orang 1 juta lebih berarti. Sampai pemerintah India itu punya aturan untuk dia nggak boleh misrahkan orang lagi. Tapi tetap orang misrah. Di India itu ada satu undang-undang baru keluar 2023 kalau itu nggak boleh ada mu'alaf baru. Saking banyaknya orang dia dapat hidayah. Termasuk yang terbanyak adalah dari gerakannya Syekh Kalim Siddiqi. Ngirim beliau untuk dagang di Indonesia ke Jakarta sebentar. Tiba-tiba datang ke di dagang itu kan dagangnya dagang jamu India, nggak tahu jamu, katanya jamu-jamu kuat. Orang Indonesia pada seneng jamu kuat laki-laki. Yang seneng berarti lemah. Maka sambil ngobrol-ngobrol tuh dalam masa dia baru datang ke Indonesia 2 kali sudah misrahkan orang mungkin 30 orang. Orang Spanyol, orang Jerman, tugas di mana? Di samping kesimpulannya berdakwah, kalau pas dagang itu ngomong agama. Dan pengalaman dulu saya belum pernah ngajak orang masuk Islam, kok orangnya marah belum pernah. Di mana-mana negara yang ada saya nggak siap, saya belum siap, maaf belum siap. Dan kadang-kadang ketemu Cina, ketemu Oppo, kadang-kadang yang di Oppo malah I love you, wah you talk, where are you? Coba kita sampaikan kebaikan-kebaikan Islam. Masya Allah, la ilaha illallah. Katanya orang itu kalau kerja pada umat Islam itu kerja numpang pada dai sebelum kita. Karena umat Islam itu sudah punya kunci surga. Disemangati, ayo nama, ayo huruf, ayo wiridan, ayo ke masjid. Semuanya ini adalah asetnya Wali Songo, asetnya dai-dai yang telah mengislamkan orang-orang Nusantara. Maka orang itu kalau ngajak umat Islam untuk mengamalkan agama dapat pahala besar banget. Pahalanya akan dapat pahala seperti orang yang mengamalkan. Tetapi kalau orang jadi asbab hidayah dari tidak Islam ke Islam, janji Nabi wajib lahu jannah, pasti masuk surga. Di samping dapat pahalanya orang tersebut sampai kapanpun tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Itu para sahabat, para hadirin yang mungkin 100% non musyrik jadi Islam. Akhirnya mengislamkan orang Persia. Maka di samping kesibukan kita turun-turun, alangkah baiknya kalau kita ke toko dealer-dealer itu diajak masuk Islam. Dulu saya punya kenalan namanya Koh Junaidi Madiun. Biasanya kita buat jeep di sana. Ngobrol, ternyata kakek dia muslim, dia punya Quran yang umurnya lebih 200 tahun dulu. Kalau kita nggak ngomong tuh nggak tahu, ngobrol ya kita taskin ke masuk Islam nggak mau sih anak-anaknya waktu itu terus ngaji TBA, ngaji biar ingat kakeknya kan. Dia sendiri nggak mau Islam. Kan lumayan lah hadirin ngobrol-ngobrol. Terus toko karpet itu, toko karpet agung, warna agung, itu ternyata kakek-kakeknya muslim. Dulu sudah sering ke Temboro mendengarkan bahaya, dengarkan sampai nyumbang karpet berapa ratus meter.
sekarang kita jarang ke sana, hilang lagi. Ini satu gambaran bagaimana mudahnya hidayah untuk umat Muhammad. Itu yang belum muslim aja diajak Islam mudah, apalagi tinggal diajak huruf mudah lagi. Maka untuk itu siapa yang siap untuk 1 tahun silakan, Masya Allah. Para ulama, para ustaz, Masya Allah. Hanya 1 tahun. Niat dulu, berangkatnya sesuai dimudahkan. Alhamdulillah. Monggo. Nah, niat 1 tahun di Makassar, ya Makassar, Masya Allah. Sudah selesai ngajinya? Ya, tahun terakhir. Niat dulu, mulai sekarang biar dapat pahala. Niat berjuang ke seluruh alam, ternyata takdirnya safarnya hanya sampai ke warungnya Pak Pegon. Enggak capek-capek ke seluruh dunia, ternyata pahala seluruh dunia dapat. Sayyidul Anbiya tugasnya kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Safar terjauhnya baru sampai ke Taduk. Maka kita lihat yang gede-gede, andaikan nanti kita umurnya enggak nuntut, duitnya enggak nuntut, dapat pahala sempurna. Maka itulah yang di antara mafhum sabda Nabi, niyatul mukmin khairun min amali. Di antara artinya niatnya orang iman itu lebih berharga melebihi amalannya. Kalau amalan kita mati sudah nggak bisa amal. Tapi kalau niat kita selama kita masih hidup, nyawa belum lepas dari badan akan amal terus. Akhirnya kita masuk surga kekal abadi gara-gara niat kita, bukan gara-gara amal kita. Kalau amal sudah putus. Kecuali kalau kita punya jadiah di mana-mana. Tapi sebenarnya kalau dari kita sudah putus, bukan karya istilahnya, bukan dari pribadi kita, karya. Karya yang kita tinggalkan akhirnya masih terus berkelanjutan. Kita lihat sih, kalau gede-gede, kita setelah ada insya Allah, nanti mau diruati berangkatnya saya terdiri. Karena insya Allah harus singkeranan tadi. Maka yang mau negeri jauh, insya Allah. Nanti di mahsyar di antara dikatakan para ulama, banyak orang terkejut-kejut dapat kiriman pahala dari berbagai macam bidang, karena dia meniatkan semua bidang kebaikan mau dia kerjakan, mau dia sebarkan, mau dia bentuk, umurnya nggak nuntut dapat pahala. 4 bulan IPB, sekarang IPB sudah lumayan mudah. Monggo, Masya Allah, Masya Allah. Monggo. IPB. India India, Bangladesh ini ditutup oleh sekedar gelut, Bangladesh gelut jadi. Gara-gara politik gelut, gelut wafat 100 pinter itu. Ya, Masya Allah. Monggo, Masya Allah. Silakan lagi. Monggo, Masya Allah. IPB, India. TI, Temboro India, Masya Allah. 4 bulan 40 hari dalam negeri. Monggo, Masya Allah. Jalan kaki dan tidak jalan kaki. Monggo, Masya Allah. Monggo, 4 bulan mawar, 40 hari, Masya Allah. Orang Indonesia ini perlu banyak jalan kaki, fisabilillah, dapat pahala, sehat lagi. Katanya Indonesia ini termasuk penduduknya sekarang ini banyak banget yang malas gerak, menjadi termasuk orang paling sedikit gerak seluruh dunia. Maka perlu diusung nih jamaah jalan kaki. Insyaallah sedanten ya, insyaallah. Sing nisab minggu niki monggo, Masya Allah. Nanti 3 hari insyaallah. Nama saya para ustaz, kemampuannya yang penting serius, Masya Allah, monggo, Masya Allah.
insyaallah ada jamaah pengantaran. Salah sedanten insyaallah. Kira kami pun yang sebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.